kembali lagi bersama saya Angel Sinambela. Di video kali ini saya akan membuat yaitu tips mempersiapkan presentasi sidang prakerin yang baik dan benar. Setelah kita menyelesaikan prakerin dan membuat laporan, tentunya kita sebagai siswa SMK akan menghadapi sidang laporan hasil prakerin. Detik-detik menjelang sidang prakerin adalah saat-saat yang mendebarkan. Memang tidak perlu dikhawatirkan karena yang kita presentasikan adalah hasil dari apa yang kita kerjakan selama prakerin. Namun begitu besar kemungkinan saat kita mempresentasikan laporan tersebut malah ngeblank sehingga lupa apa yang akan kita jelaskan di depan guru penguji karena rasa gugup. Berdasarkan pengalaman kakak kelas yang tahun lalu, sebaiknya Anda mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya sidang. Karena jika terlalu paranoid atau takut yang berlebihan, belum puas jika tidak berlatih setiap hari agar sempurna sehingga pada malam hari juga harus berlatih. Sebenarnya sangat simpel, yang kita pentingkan memahami apa yang kita kerjakan pada saat prakerin itu. Jadi kita mudah menjelaskan jika kita sudah paham. Karena alasan itulah dalam artikel ini saya akan berbagi tips bagaimana menampilkan presentasi sidang prakerin dengan baik dan benar sekaligus meyakinkan. Tips ini dikhususkan buat teman-teman siswa, namun begitu juga Anda yang bukan siswa, semoga bisa menjadi tambahan pengalaman baru buat Anda. Saya membagi tips menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap membawakan, dan tahap tanya jawab. Tahap persiapan. 1. Kuasai materi prakerin dengan baik. Apa yang akan disiapkan dalam presentasi prakerin adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Apapun jenis penelitian prakerin Anda, mulai dari prakerin akuntansi, prakerin manajemen, sampai prakerin teknik informatika. Sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui proses yang benar dan sungguh-sungguh. Maka menguasai materi presentasi prakerin tersebut akan menjadi jauh lebih mudah. Namun masalahnya, tidak semua siswa melakukan tips penelitian dengan baik. Mereka tidak mengikuti proses dengan benar. Mereka tidak mempelajarinya. Bahkan tidak sedikit siswa yang prakerinnya dikerjakan orang lain tanpa mereka tahu kerangka berpikir dalam prakerin tersebut. Alhasil, mereka bingung saat sidang prakerin sudah mulai dekat. Mereka takut, tidak siap, dan merasa tidak menguasai materi prakerin yang akhirnya membuat mereka stres. Cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan prakerin, mulai dari mengajukan judul, membuat proposal prakerin, memperdalam kajian teori, dan melakukan penelitian, menulis alhasil penelitian, melakukan bimbingan, melakukan revisi, dan mempelajarinya. Semua itu adalah modal utama Anda dalam mempresentasikan prakerin. Percayalah, dalam melakukan semua hal itu tersebut, Anda akan menguasai materi dengan baik, dan Anda akan jauh lebih siap, bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang prakerin itu tiba. Mungkin Anda bertanya, kenapa persiapan harus dimulai dari pengajuan judul? Jawabannya sederhana, karena membuat judul adalah langkah awal dalam menyusun prakerin. Dan untuk membuat judul diperlukan sebuah alasan. Alasan inilah yang menjadi kerangka berpikir awal kenapa judul yang dipilih layak untuk diajukan. Jika tahap ini bisa dilakukan dengan baik, maka proses selanjutnya akan makin mudah dan Anda dapat mampu melakukan bagaimana terpentingnya dalam mempersiapkan presentasi prakerin. 2. Siapkan mental. Saat sidang prakerin sudah mulai dekat, rasa cemas biasanya tetap muncul. Ini adalah alasan yang wajar. Untuk mengatasinya, katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda sudah siap. Hilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri Anda. Yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah menguasai materi Anda dengan baik. Selain itu, perbanyaklah berdoa, karena doa akan membuat Anda jauh lebih tenang dan optimis dalam menjalani apa yang sudah mudah menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai siswa. Ini bukanlah saran yang klies atau teoritis belaka. Saya pernah melakukan dan saya yakin bahwa siswa yang sukses dalam sidang prakerin juga melakukannya. 3. Kenali siapa guru penguji Anda. Perlu Anda ingat, presentasi dalam sidang prakerin Anda tampilkan di hadapan dewan penguji dan berdiri dari beberapa guru penguji. Jadi mengenali siapa-siapa guru penguji Anda adalah
salah satu hal penting yang tidak bisa Anda lewatkan dengan mengenali masing-masing guru penguji Anda, bagaimana karakternya, bagaimana cara mereka bertanya, dan sebagaimana akan membuat Anda jauh lebih tenang saat sidang berlangsung. Bagaimana mengenali mereka? Cara sederhana, silakan Anda hubungi kakak kelas atau siapa saja yang Anda kenal saat yang pernah melakukan sidang prakerin sebelumnya. Tanyakan bagaimana biasanya guru-guru penguji tersebut memberikan pertanyaan, bagaimana biasanya mereka mengkritisi, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa menghindari beberapa sidang prakerin lain. Lakukan pengamatan selama sidang berlangsung dan catat poin-poin penting yang Anda lihat. Lakukan ini dengan baik karena dengan mengenali audiens, ini akan menjadi modal berharga bagi diri Anda saat tampil melakukan presentasi prakerin tersebut. 4. Susunlah slide presentasi prakerin dengan baik. Menyusun slide presentasi untuk sidang prakerin biasa dibilang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk memilih konten yang harus ditampilkan dalam tiap slide, grafik, gambar, serta struktur presentasi yang akan Anda sampaikan. Dalam membuat slide presentasi untuk sidang prakerin, kita harus mengedepankan aspek kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan dalam slide harus singkat dan mudah dipahami. Sedangkan kejelasan maksudnya penggunaan latar belakang, warna, jenis font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ingat, presentasi prakerin itu tidak lama, maksimal 20 menit, bahkan tidak jarang waktu yang diberikan kurang dari itu, biasanya 10 menit atau 15 menit. Untuk itu, buatlah slide presentasi prakerin sesuai dengan kebutuhan, dan yang terpenting slide tersebut harus membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotensi jika menggunakan hipotensi, metode penelitian, hasil penelitian, kalau ada data-data angka, tampilan dengan tabel dan grafik, kesimpulan dan rekomendasi. 5. Lakukan latihan presentasi prakerin dengan baik. Latihan adalah cara terbaik untuk membuat presentasi prakerin berjalan dengan baik. Dengan latihan, Anda akan lebih percaya diri, mampu menyesuaikan apa yang Anda sampaikan dengan waktu yang ada, serta menentukan cara terbaik untuk menyampaikan presentasi. Berlatihlah sendiri di depan cermin dan di depan teman-teman. Kesuksesan Anda. Jika sampai tahap ini Anda bisa melakukannya dengan baik, maka peluang Anda untuk sukses dan presentasi prakerin semakin terbuka lebar. Ada pula tahap membawakan. Dalam tahap ini akan belajar tentang bagaimana membuka presentasi, memaparkan isi dan penutup presentasi. 1. Membuka presentasi prakerin. Dan yang kedua ada juga yaitu menjelaskan isi presentasi prakerin, dan ada juga yang ketiga yaitu menutup presentasi prakerin. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, bye.